Halo rekan pajak, perkenalkan nama saya Suhardi Sumbaji, seorang konsultan pajak terdaftar, kuasa hukum pengadilan pajak, dan partner dari HSR Consulting. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi terkait surat edaran Ketua Pengadilan Pajak tentang pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pengadilan pajak dengan nomor 03 tanggal 2 April 2020, di mana SE ini terakhir telah dirubah dengan nomor 09 tanggal 26 Mei 2020. Nah, pada awalnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pengadilan pajak ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April. Kemudian dengan SE 09 menjadi tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020, yang artinya selama 83 hari. Yang pertama, terkait pelaksanaan persidangan. Sidang atas sengketa pajak yang semula telah dijadwalkan, namun ternyata berada pada masa pencegahan, ditunda dan akan dilaksanakan setelah berakhirnya masa pencegahan dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, terkait jangka waktu pengajuan banding. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding. Nah, ada dua cara penyampaian pengajuan banding, yaitu secara langsung dan melalui pos. Jangka waktu terkait pengajuan banding yang disampaikan secara langsung tidak memperhitungkan masa pencegahan. Dalam hal batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan, maka batas terakhir pengajuan banding tersebut menjadi tertangguh selama 83 hari menurut SE 09. Saya berikan contoh. Misalnya batas akhir pengajuan banding tanggal 21 April 2020. Maka pengajuan banding secara langsung masih dapat dilakukan paling lambat atau sebaiknya sebelum tanggal 13 Juli 2020. Yaitu ditambah dengan 83 hari. Namun, jangka waktu terkait pengajuan banding yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang ketiga, jangka waktu pengajuan gugatan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan adalah 30 hari sejak tanggal keputusan yang digugat. Sama seperti pengajuan banding, ada dua cara penyampaian pengajuan gugatan, yaitu secara langsung dan melalui pos. Dalam hal batas terakhir pengajuan gugatan berada pada masa pencegahan, maka batas terakhir pengajuan gugatan yang disampaikan secara langsung tersebut menjadi tertangguh selama paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa pencegahan. Contoh, batas akhir pengajuan gugatan tanggal 21 April 2020. Maka, pengajuan gugatan secara langsung dapat dilakukan paling lambat atau sebaiknya sebelum tanggal 21 Juni 2020, yaitu tanggal 7 Juni ditambah dengan 14 hari. Kemudian sama seperti banding, jangka waktu terkait pengajuan gugatan yang disampaikan melalui pos tetap mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Keempat, jangka waktu persiapan persidangan. Terkait banding, umumnya sidang dimulai dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Terkait gugatan, umumnya sidang dimulai dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat gugatan. Nah, berdasarkan SE ini, jangka waktu ini tidak memperhitungkan masa pencegahan yang selama 83 hari. Artinya, jangka waktunya diperpanjang. Kemudian nomor 5, jangka waktu pelaksanaan persidangan. Pemeriksaan acara biasa permohonan banding dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Sedangkan untuk gugatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Kedua jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Nah, berdasarkan SE ini, jangka waktu ini tidak memperhitungkan masa pencegahan yang selama 83 hari. Artinya, jangka waktunya juga diperpanjang. Nomor 6. Pelayanan yang dihentikan sementara antara lain.
Yang pertama ada pelayanan melalui helpdesk yang meliputi pengajuan banding atau gugatan, pengajuan permohonan peninjauan kembali, pelayanan informasi dan penyampaian surat-surat lainnya. Kemudian yang kedua, pengiriman salinan putusan pengadilan pajak dan salinan putusan peninjauan kembali. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Terima kasih.